Anak negeri, geser sedikit yuk ke Wonosobo. Kita berada di Desa Patak Banteng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, desa ini termasuk dalam kawasan sekitar dataran tinggi Dieng. Aku dan Mbak Vistra lagi bantuin petik karika, salah satu buah khas dataran tinggi Dieng. Nah, karika ini adalah jenis pepaya gunung yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi dan bersuhu dingin. Makanya cocok banget di suhu Dieng ya, Pak? Wah, berarti teng mriki cocok nih, Pak? Wah, nggih. Tahu nggak Mas, buah karika sebenarnya bukan asli Indonesia loh. Buah ini pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Dieng dipilih sebagai salah satu tempat uji coba karena buah ini hanya bisa beradaptasi di daerah dengan tinggi 1.500 sampai 2.000 mdpl. Dari banyak daerah dengan kriteria tersebut, hanya Dieng dan Bedugul Bali yang bisa menjadi tempat karika tumbuh subur. Di Bali, buah ini diberi nama gedang memedi. Tapi di sana jarang dibudidayakan, makanya lebih terkenal di sini. Oh. Jadi rasa buah karika ini tuh asam deh Pak. Yeah. Tapi ada bagian manisnya yaitu pas di bagian bibirnya ini. Aduh, asam nggak? Walah dene aku ora dikeki iki. Walah ya wis kono aku tak rono. Masa aku ora dikeki sih. Kene aku tak ngisipi. Selain rasanya yang enak dan bisa diubah menjadi berbagai macam olahan makanan, kelebihan karika adalah bisa berbuah sepanjang tahun. Jadi, asal dirawat dengan benar, kapanpun kita mau metik, tetap ada yo. Pepaya gunung ini awalnya dibudidaya untuk kepentingan farmasi dan kosmetik pada masa penjajahan Belanda. Namun sempat terabaikan pada masa pendudukan Jepang. Baru setelah tahun 80-an, karika mulai diolah menjadi manisan yang terkenal sampai sekarang. Tapi kalau sekarang, karikanya mau diolah dengan cara berbeda. Kupas karika, kemudian pisahkan antara bagian biji dan daging buahnya. Kemudian potong tipis-tipis, karena karika ini mau kita masak dengan ikan nilanya. Ikan nila adalah salah satu jenis ikan air tawar yang paling sering dikonsumsi. Sebelum dimasak, kita potong seperti ini ikannya, biar lebih mudah meresap dan cepat matang. Nah, ini mau masak sop ikan nila, tapi bedanya ini mau ditambahi karika yo, supaya rasanya manis, asam dan seger. Ya, Mbak. Oh, iki aku tinggal siji tok iki lho, delok. Wis rampung durung. Wah, siji ketau ora rampung-rampung kowe kok. Ah, piye to? Yo sabar tuh Mas, ngupas karika kan lebih susah daripada potong ikan. Aduh. Enak yakin? Asem? Enak. Aku tak ngicipi iki yo. Wah, wingi tak dirasani ku enak iki. Wis, ojo dimakan terus toh. Mau dibuat bumbu juga bagian bijinya. Soalnya bagian inilah yang rasa asam dan manisnya lebih kuat. Makanya cukup disaring seperti ini dan diambil airnya. Bumbu lainnya yang digunakan adalah bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai. Kali ini tidak ada bumbu yang dihaluskan. Nah, tambahannya aku tahu. Pasti butuh tomat dan serai toh? Biar rasanya lebih seger dan kuat. Aku tahu. Wes, yuk kita masak. Pertama, tumis dulu irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Masukkan juga serai, salam, dan daun jeruk. Tunggu sebentar sampai harum dan benar-benar matang. Setelah itu masukkan perasan air karika. Aduk sebentar, baru deh masukkan air yang banyak sebagai kuahnya. Tunggu mendidih, kemudian masukkan potongan ikan nilanya. Masukkan juga bumbu lain seperti gula dan garam. Setelah ikannya hampir matang, masukkan daging buah karika yang sudah diiris sebelumnya. Terakhir, masukkan irisan tomat juga dan masak sampai benar-benar matang. Nah, iki sop ikan nila bumbu karika siap menggoyang lidah Anda. Hehehe. Sebenarnya, sop ikan nila bumbu karika ini seperti olahan sop ikan dengan cita rasa kuah yang segar. Makanya bisa menggunakan karika sebagai tambahan perasa asamnya.
Nah, rasa dari daging buah karika ini lebih asam daripada isinya. Makanya cocok banget dimasak sama sop ikan ini. Jadi lebih seger pokoknya. Nah, karika ini memiliki manfaat untuk melancarkan pencernaan dan juga menjaga kesehatan lambung. Karena alam memberikan banyak manfaat. Anak negeri, sekarang kita lagi ada di Desa Dieng Kulon, Banjarnegara. Nah, inilah alasan aku dan Mbak Vistra kesini. Bener banget, kita mau ngikutin acara Dieng Culture Festival. Yang salah satu acara intinya adalah ruatan rambut gimbal. Tradisi ruatan rambut gimbal menarik perhatian masyarakat umum. Makanya ritual unik yang tadinya dilakukan secara mandiri, kini dikemas menjadi satu kesatuan pertunjukan budaya. Nah, ini adalah salah satu peserta dari ruatan rambut gembel. Namanya siapa, Dik? Dila. Umur berapa tahun? 6 tahun. Tadi minta apa buat diruat? Apa? Honda NMAX. Jadi memang permintaan anak ini beragam ya. Ada yang sepeda, ada yang bahkan pernah itu tempe 1 meter. Ya, Bu. Jadi seperti ini. Gimana? Udah dapat? Udah. Waduh, mantap. Semangat ya. Semangat. Soal apa dan bagaimana anak-anak di Dieng ini bisa gimbal, aku jelasin nanti yo. Kita mau mengikuti kirab budaya dulu. Kirab budaya dilakukan pada pagi hari tepat sebelum dilakukan ruatan rambut gimbal. Nah, ini kita lagi di acara kirab budaya ruatan rambut gembel. Nah, biasanya acaranya dimulai setahun sekali nggak, Pak? Oh, setahun sekali. Jadi, berarti ini langsung tunggu di mana, Pak? Di tempat desa dulu, Nggih. langsung ke tempat candi. Langsung teng candi, nggih. Biasanya rombongan kirab terdiri dari tetua adat, rombongan pembawa gunungan dan bucu pitu, rombongan anak gimbal yang akan diruat dan berbagai rombongan kesenian sebagai hiburan. Ada beberapa kelompok kesenian yang ikut memeriahkan, mulai dari kesenian tradisional hingga kesenian kontemporer. Nah, ini kita lagi mengikuti acara kirab Dieng Culture Festival. Nah, ini lagi seru-seruan sambil nari. Jenenge tadi apa, Mas? Mas? Tari apa jenenge? Dayaan. Dayaan. Ya, jadi ini ada tari dayaan. Dari desa mana, Mas? Dari Kejajar. Dari Kejajar. Yuk, lanjutin meneh wae lho. Yuk, joget. Ayo ikut tari, Vis. Tinggal ikuti gerakan langkah kakinya. Nanti tangannya otomatis akan mengikuti. Wah, kalau soal tari menari sama seperti ngurus ikan lele, nyerah juga aku. Di kirab budaya ini ada banyak hewan yang ikut terlibat juga, terutama kuda-kuda gagah yang membawa rombongan anak gimbal dan tamu-tamu kehormatan. Tapi ada juga loh kambing yang ikut diarak. Kayaknya kambing ini permintaan si anak bajang yo. Hehehe. Rombongan anak gimbal beserta semua orang yang terlibat dalam acara ruatan kemudian masuk ke Dharmasala yang tidak jauh dari kompleks Candi Arjuna. Disinilah prosesi awal ruatan rambut gimbal dimulai. Rangkaian pertama dari ruatan ini adalah jamasan rambut gembel. Si anak bajang atau anak berambut gimbal ini akan dibasuh rambutnya menggunakan air suci dari 7 sumber. Tujuannya untuk mensucikan sebelum dilakukan pemotongan. Nah, ini kita lagi di prosesi jamasan ruatan rambut gembel. Konon katanya anak-anak rambut gembel ini merupakan keturunan dari Kiai Kolodete. Nah, biasanya acara ini dimulai dari pemberian air suci dari 7 mata air. Kiai Kolodete itu siapa? Juga aku jelasin nanti yo. Kita ikuti semua prosesi ritual dulu. Hehehe. Oh iya, dalam ruatan rambut gimbal ini harus ada bucu pitu. Dalam tradisi masyarakat Dieng, nasi tumpeng lebih sering disebut dengan bucu. Rombongan kemudian berpindah ke kawasan Candi Arjuna, tempat dilakukan pemotongan rambut gimbal berada. Ritual pemotongan rambut gimbal hanya bisa dilaksanakan setelah si anak meminta rambut gimbalnya dipotong. Selama si anak belum meminta, seberapapun sering dipotong pasti akan tumbuh gimbal lagi.
Selain itu, saat anak dipotong, biasanya sang anak akan menyebutkan permintaan yang harus dituruti. Kalau tidak dituruti atau ternyata tidak sama sekali persis sesuai keinginan sang anak, juga akan tumbuh lagi rambut gimbalnya. Ini kita sudah sampai ke acara inti dari ruatan rambut gembel, yaitu pemotongan rambut gembel. Nah, uniknya di sini anak-anak ini punya permintaan yang unik. Contohnya tadi ada yang minta anak Bebek, bebek. anak bebek itu. Dua ya. Ada yang minta motor Karena juga. tapi, iya. Jadi beragam banget ya permintaan dari anak-anaknya. Ada yang minta sepeda, ada yang minta HP, bahkan ada yang hanya meminta meri atau anak bebek. Oh iya, ada yang spesial loh dari ruatan rambut gimbal tahun 2022 ini karena masuk rekor muri. Dengan 14 anak yang diruat rambut gimbalnya, menjadikan jumlah terbanyak anak rambut gimbal yang diruat bersama dalam gelaran Dieng Culture Festival. Tepat setelah pemotongan rambut gimbal, dilakukan acara Grebek Gunungan. Masih di Kompleks Candi Arjuna, gunungan yang tadi kita bawa akan diperebutkan tepat setelah doa selesai dipanjatkan. Nah ini, aku udah dapat hasil dari gunungannya. Gunungan itu bertujuan untuk mendapatkan berkah. Bu, nih, amin amin ya Bu. Wah ini kalau berarti berkah kathah Bu, kathah sangat niki. Setelah itu, semua makan bersama sambil mengharap kebagian berkahnya. Selain gunungan, yang boleh disantap oleh semua pengunjung adalah semua buju pitu yang tersedia. Saat bersamaan, rombongan yang dipimpin tetua adat akan membawa potongan rambut gimbal yang dimasukkan ke dalam kendi untuk dilarung. Dalam bahasa Jawa, melarung berarti menghanyutkan sesuatu di atas air. Dalam konteks ritual ini, pelarungan rambut gimbal bertujuan untuk mengembalikan rambut gimbal kepada pemilik yang sebenarnya. Nah, ini adalah akhir dari acara ruatan rambut gembel, yaitu pelarungan rambut yang sudah dicukur ke Telaga Balikambang. Nah, tujuannya apa, Mas? Tujuannya adalah untuk membuang sial si anak-anak yang sudah dicukur itu. Salah satu tempat yang biasa dilakukan untuk melarung rambut gimbal adalah Telaga Balikambang ini. Telaga ini dipilih karena masyarakat percaya air yang ada di Telaga Balikambang ini tembus hingga pantai selatan.